Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Nurmahmudah, kelompok 1, ingin menjelaskan sedikit tentang materi karya tulis. Karya tulis terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya adalah pekerjaan, hasil perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan kata tulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena, bersurat yang ada tulisannya. Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu dan disusun secara sistematis. Karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Jenis-jenis karya tulis ada 3, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis ilmiah populer. Di sini saya mengambil satu contoh pengertian dari tokoh, yaitu Bapak Eko Susilo. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan ataupun karangannya didapat sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan metode tertentu juga, dengan memperhatikan sistematika penulisannya yang sopan dan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang keilmiahannya. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa jenis, diantaranya ada 7 jenis, yaitu yang pertama ada makalah. Makalah ini menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan atau yang dilihat secara langsung. Yang kedua yaitu artikel. Artikel ini adalah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah. Artikel ini biasanya sengaja dirancang untuk dimuat di dalam jurnal. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi yaitu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1. Ini biasanya berdasarkan teori yang sudah terbit sebelumnya. Yang keempat yaitu kertas kerja. Kertas kerja ini sama dengan makalah, tetapi pembahasannya lebih mendalam dan lebih tajam. Ini biasanya digunakan dalam acara seminar ataupun acara yang dimana acara tersebut ada seorang ilmuwan. Yang kelima yaitu paper atau makalah di kalangan mahasiswa berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, baik S1, S2 maupun S3. Yang keenam yaitu tesis. Tesis ini adalah karya ilmiah untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Dan yang terakhir adalah disertasi. Disertasi ini untuk mahasiswa S3 untuk mendapat gelar dokter atau doktor. Disertasi ini berisi tentang suatu temuan penulis sendiri yang bersifat orisinal atau original hasil dari penelitian sang mahasiswa. Karakteristik dari suatu karya tulis ada bahasa, sistematika, dan isi. Karakteristik bahasa yang digunakan dalam suatu karya tulis ialah bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, mudah dipahami, jelas, ringkas, padat, dan tidak bertele-tele. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui dan memahami isi dan maksud dari suatu karya tulis. Kemudian sistematika dari suatu karya tulis. Sistematika di sini artinya berurutan, mulai dari awal hingga akhir sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dimulai dari bab 1 pendahuluan yang isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 ada kerangka teori. Di sini ada 2, itu landasan teori dan hipotesis penelitian. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Di sini ada 5. Pertama, jenis penelitian. Kemudian 2, definisi konsep dan operasional variabel hipotesis. Kemudian ketiga, populasi dan sampel penelitian. Keempat, jenis sumber dan teori pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisis atau pengumpulan data. Kemudian bab 4 adalah pembahasan penelitian. Di sini ada 4, yaitu 1, gambaran umum objek penelitian. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Dan yang keempat, interpelasi hasil pengujian. Kemudian yang terakhir, bab 5, ini adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka. Kemudian karakteristik isi dari suatu karya tulis. Isi dari suatu karya tulis ialah mengutarakan jawaban
dari penelitian atau rumusan masalah yang sudah dijabarkan pada bab 1 pendahuluan dengan bahasa yang mudah dipahami.